Seharusnya Ajir Ubaidillah, orang yang disewa oleh Ubaidillah, ini mendukungnya saya. Karena ini memuliakan dia sebagai orang yang tidak ngaku nasab pada Nabi. Tapi otaknya kan beda. Teman Kang Mas Rifki yang sering disebut Rumai Abbas, bahwa Teman Gus Fuad. saya mengajak kembali kepada saudara-saudaraku semua, kaum muslimin, bangsa Indonesia yang memiliki kelebihan harta dan memiliki keinginan untuk bersama kami untuk memberikan kepada para tokoh bangsa. Mari kita ikut dengan memberikan wakaf, akan kami kirimkan pada tokoh-tokoh bangsa. Baik tokoh politik, tokoh kebudayaan, tokoh artis-artis, semua lintas sektoral dari elemen bangsa ini kita kirim. Kemudian ada doktrin feodalisme, kewajiban mencintai klan Balawi. Ini kan ajaran apa? Kewajiban mencintai klan Balawi. Balawinya siapa wajib dicintai? Apa turun Nabi? Bukan. Apa dia anak kita wajib dicintai? Kalau anak kita itu sunatullah, dia lahir dari istri kita, maka anak kita ya kita cintai. Tapi kalau orang lain, dia mendoktrin bahwa dia wajib mencintai, kita wajib mencintai dia. Sementara dia nggak wajib mencintai kita, ngapain? Kalau orang bodoh yang mau didoktrin, anak ini Imaduddin Usman, ente wajib mencintai Imaduddin Usman. Pak Haji, apakah Pak Haji Imaduddin juga wajib mencintai saya? Tidak, kalau saya tidak wajib mencintai Anda. Tapi Anda wajib mencintai saya. Kira-kira Kang Mas Rifki, kalau saya doktrin begitu mau apa tidak? Nggak mau ya. Langsung Tidak kerja ya. mau. Itu orang pinter. Jadi saya pakai sorban begini, pakai udeng-udeng gagah perkasa kan. Saya, Bismillah, wahai Kang Mas Rifki Zulkarnain. Saya Imaduddin Usman, saya mendapatkan wangsit dari langit. Bahwa saya wajib dicintai oleh Kang Mas Rifki, tapi saya tidak wajib mencintai Kang Mas Rifki. Kata Kang Mas Rifki, saya sendi kodau akan menerima. Goblok berarti itu Kang Mas Rifki. Nah ini yang terjadi begini sekarang di banyak orang-orang yang begitu. Yang aneh lagi Kang Mas Rifki, orang-orang yang nggak punya nasab, dia membela mati-matian doktrinasi nasab lebih mulia daripada ilmu. Kemarin kan ada Ajir Ubaidillah, orang yang diupah oleh Ubaidillah. Ajir itu maknanya orang yang diupahin. Oh, Jadi Ajir Ubaidillah, orang yang diupahin Ubaidillah, orang yang disewa Ubaidillah. Ajir itu maknanya orang yang disewa dalam bahasa Arab. Ajir Ubaidillah itu membela mati-matian bahwa ada ulama yang mengatakan seorang syarif yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama. Katanya dari kitab Al-Manhajus Syawi karya Zain bin Sumed. Saya bilang Zain bin Sumed itu Balawi. Oh, buku-bukunya apa namanya yang dikutipnya itu bukan dari Balawi, katanya ada Imam Masindi, ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Hajar. Kutipannya palsu kata saya. Karena memang Zain bin Sumed itu mengutip Imam As-Sindi, seorang ulama besar yang mensyarahi kitab-kitab hadis. Kemudian dikutip oleh Zain bin Sumed bahwa katanya Imam As-Sindi mengatakan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Saya kemudian bikin tulisan bahwa kutipan itu adalah kutipan palsu, tidak ada di dalam kitabnya Imam As-Sindi. Itu orang-orang yang nggak punya nasab, Ajir Ubaidillah itu, yang seharusnya dia mendukung saya. Karena saya sedang membela dia. Karena dia orang yang tidak bernasab. Tidak mengaku-ngaku nasab seperti Taufik Segaf. Nah, dia orang berilmu. Karena dia mesantren di banyak pondok, di antaranya ke Taufik Segaf. Taufik Segaf itu pondoknya diajar oleh orang-orang Sidogiri. Jadi santri-santri Sidogiri ngajar di sana. Jadi wajar kalau ada santri
yang mondok di pesantrennya tapi Sika pinter karena banyak dari Sidogiri, dari Lirboyo yang ngajar di situ. Nah, Ajir ini yang seharusnya dia bangga dengan saya karena saya telah membuka kotak Pandora bahwa ternyata Imam As-Sindi, imam besar ini tidak mengatakan itu. Dan sampai sekarang dia tidak pernah bisa membuktikan dari mana Jan bin Smith itu mengambil kutipan Imam As-Sindi. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami yang dikutip oleh Jan bin Smith yang bahwa katanya Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang bahwa syarif itu lebih mulia daripada orang berilmu. Nah, saya bilang ini tidak sesuai dengan kitab-kitab Ibnu Hajar. Tidak ada kitab Ibnu Hajar dalam fatawinya mengatakan bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Yang ada justru sebaliknya, bahwa ilmu lebih mulia dari nasab. Seharusnya Ajir Ubaidillah, orang yang disewa oleh Ubaidillah, ini mendukungnya saya. Karena ini memuliakan dia sebagai orang yang tidak ngaku nasab pada Nabi. Tapi otaknya kan beda. Malah dia mencari-cari alibi, bisa jadi ada di kitab lainnya, katanya. Kalau ketika kita koreksi atau kita verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar kita belum ketemu itu bukan berarti tidak ada. Itu saja. Tidak ketemu bukan berarti tidak ada. Iya, kalau ada nanti juga ketemu, tapi tidak bakal ketemu karena tidak ada. Begitu pula Imam Sindi nggak bakal ketemu karena ulama-ulama itu sudah seperti ijma. Saya tidak mengatakan ijma, nggak kayak Yusuf An-Nabhani yang tanpa dalil mengatakan ijma. Semua ulama itu mengunggulkan ilmu daripada nasab. Nah, ada lagi kutipan yang di roasting oleh Ahmad Romli, teman Kang Mas Rifki, yang sering disebut Rumai Abbas, bahwa teman Gus Fuad. Teman Gus Fuad dan Gus Fakih. Ya, pejuang satunya lupa nih Kang Mas Gus Fakih ini, udah lama nggak ketemu sebabnya. Nah, bahwa Imam Al-Ghazali kutipannya tepat ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Mana kata saya kitabnya tidak ada. Yang ada itu dari kitab-kitab sekunder. Kalau dari kitab sekunder, cara orang mengutip itu seharusnya Imam Ghazali mengatakan terdapat dalam kitab Zakaria Al-Ansari. Begitulah. Untuk apa? Agar nanti pembaca bisa memverifikasi ke dalam kitab Zakaria Al-Ansari, bukan ke kitab Imam Al-Ghazali. Dan nanti itu untuk tanggung jawab ilmiah, bahwa yang mengatakan itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari. Mengenai betul ataukah tidak kutipan Imam Zakaria Al-Ansari itu nanti yang bertanggung jawab Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, jadi Imam Al-Ghazali itu di dalam kutipan yang dikutip oleh Jan bin Smith itu tidak berbicara tentang bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Tetapi Imam Al-Ghazali sedang berkata bahwa nasab Nabi Muhammad la yu'adiluhu syai'un, tidak bisa dikalahkan oleh nasab manapun. Itu dalam keadaan nasab belum disifati oleh ilmu. Jadi ketika Jan bin Smith ini menempatkannya dalam bab besar al-mufadalah baina syarafil ilmi wa syarafin nasab, ini tidak tepat. Bahkan itu bisa masuk dalam kategori khianat ilmiah. Membawa penonton atau membawa pembaca untuk mengikuti ajarannya bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Karena nasab lebih mulia daripada ilmu itu adalah ajaran klan Ba'alawi. Tidak hanya terdapat di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Jan bin Sumet, tetapi terdapat juga dalam karya-karya lainnya bahkan lebih parah. Nah, tetapi nanti itu biarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, Gus Aziz, Yai Ihya, dan yang lainnya untuk membahas itu. Nah, jadi kutipan Imam Al-Ghazali yang
menyatakan tentang bahwa nasab Nabi Muhammad adalah nasab termulia, itu tidak bisa difahami orang yang berintima, yang bernasab kepada Nabi Muhammad, yang sekarang ini, walaupun dia bodoh, lebih mulia dari orang alim. Dan itu tidak dikatakan oleh ulama manapun. Ulama itu mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Bahkan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani mengatakan dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah bahwa seorang yang alim yang tidak bernasab kepada Nabi Muhammad itu lebih mulia 60 derajat, 60 kali lipat daripada orang bodoh dari yang bernasab pada Nabi Muhammad. Dan itu pendapat Imam atau Syekh Nawawi itu laisa munfaridan, bukan pendapat yang sendirian. Dia diperkuat oleh Imam Al-Bujairimi dan ulama-ulama lainnya. Karena memang ini adalah sebuah sesuatu yang bisa dikatakan ijma, bahwa ilmu lebih mulia daripada nasab. Nah, ini yang terjadi. Untuk yang selanjutnya, poin kenapa kita itu sangat penting untuk mengetahui dan memberitahu bahwa nasab Ba'lawi ini adalah putus, bukan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu